Teknik untuk menghitung skor mentah kotor menjadi skor mentah bersih itu ada beberapa macam, tergantung bentuk soalnya. Ada soal untuk bentuk isian, soal bentuk menjodohkan, soal bentuk benar salah, dan soal bentuk pilihan ganda. Untuk soal bentuk isian, rumusnya SK sama dengan sigma B, di mana SK itu adalah skor, kemudian sigma B itu adalah jumlah jawaban benar. Kita tandai untuk soal bentuk isian ini merupakan rumus 1. Kemudian untuk soal bentuk menjodohkan kita tandai dengan rumus 2, dan untuk soal bentuk benar salah kita tandai dengan rumus 3, dan soal bentuk pilihan ganda kita tandai dengan rumus 4. Berikut adalah contoh soal bentuk pilihan ganda. Untuk menjawabnya kita gunakan rumus 4 atau rumus untuk soal bentuk pilihan ganda, yaitu SK sama dengan sigma B dikurangi sigma S per O min 1. Sigma B untuk jumlah jawaban yang benar, sigma S untuk jumlah jawaban yang salah, O untuk jumlah option atau jumlah pilihan, yakni di soal ada 4 alternatif pilihan berarti O-nya itu adalah 4, kemudian dikurangi 1. Lalu dihitung dan hasilnya adalah 17,33. Dengan demikian jumlah skor mentah bersih yang diperoleh Evi adalah 17,33. Selanjutnya yaitu mengenai teknik pengubahan skor mentah hasil tes hasil belajar menjadi nilai. Ada beberapa dasar yang digunakan untuk mengubah skor mentah bersih menjadi skor standar atau nilai. Yang pertama adalah pendekatan penilaian. Yang pertama itu adalah PAP atau penilaian acuan patokan. Yang kedua adalah PAN, penilaian acuan norma. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi PAP dan PAN. Dasar yang kedua adalah pertimbangan tentang skala penilaian yang dipergunakan. Untuk skala penilaian ini terbagi dua, ada skala penilaian dengan dasar proporsi jawaban benar dan skala penilaian dengan dasar rata-rata dan standar deviasi. Untuk skala penilaian dengan dasar proporsi jawaban benar ada skala 10, kemudian ada skala 100 atau persentase. Untuk skala 10, rumusnya adalah sebagai berikut yang ditandai dengan rumus 5, dan untuk skala 100 atau persentase itu ditandai dengan rumus 6A. Kriteria-kriteria yang ada di bawah ini merupakan kriteria nilai dari hasil rumus 6A. Skala kedua yaitu skala penilaian dasar rata-rata atau min dan standar deviasi. Ada skala 5, skala 9, dan skala 11 serta menggunakan skor T. Untuk skala 5 itu menggunakan simbol huruf. Misalnya untuk kategori A dengan rumusnya adalah M plus 2 dikali SD, M-nya itu adalah min dan SD-nya itu adalah standar deviasi. Begitupun selanjutnya. Sedangkan skala 9, skala 11 itu menggunakan simbol angka. Selanjutnya ada skor T dengan rumus seperti berikut. Terakhir, teknik mengubah skor mentah bersih menjadi skor standar atau nilai itu bisa menggunakan aplikasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan bantuan SPSS. Sebelum ke pembahasan inti, yakni mengubah skor mentah bersih menjadi skor standar dengan kombinasi PAP dan PAN, sebelumnya di sini akan dibahas sedikit terlebih dahulu bagaimana pengubahan dengan dasar PAP serta dengan dasar PAN itu sendiri. Yang pertama itu adalah dengan dasar PAP atau penilaian acuan patokan, di mana dengan dasar PAP ini terbagi dua, ada PAP dan proporsi jawaban benar, kemudian ada PAP dan min serta standar deviasi. Untuk PAP dan proporsi jawaban benar kita menggunakan skala 10 dan skala 100. Berikut adalah perhitungannya dengan menggunakan contoh kasus yang sama seperti sebelumnya, yakni kasus nilai dari FV. Kemudian setelah dihitung dapat disimpulkan bahwa FV itu menguasai bahan sebanyak 87%. Artinya jika nilai tersebut dirubah ke dalam nilai, FV itu akan memperoleh nilai B sesuai dengan patokan yang dikemukakan di dalam rumus 6B. Selanjutnya adalah dengan menggunakan dasar PAP dan min serta standar deviasi. Ada beberapa langkah. Yang pertama itu mencari skor maksimal ideal, kemudian rata-rata min ideal, dan standar deviasi ideal. Setelah diperoleh min ideal dan standar deviasi ideal, kita menyusun batas-batas nilai dalam berbagai skala, yaitu skala 5, 9, 11, atau menggunakan skor T. Seperti berikut ini. Nah, ini adalah menggunakan PAP dengan skala 5 dan ternyata Evi itu mendapatkan nilai A. Kenapa? Karena skor mentah bersihnya itu adalah 17,33. Lalu, untuk PAP dengan skala 9, Evi juga mendapatkan nilai 9. Sedangkan skor T yang diperoleh Evi adalah 72. Setelah tadi menggunakan dasar penilaian acuan patokan, selanjutnya adalah menggunakan dasar penilaian acuan norma. Yang pertama itu harus menghitung min nyata dan standar deviasi nyata. Setelah itu, baru menyusun nilai dalam skala tertentu. Nah, ini adalah perhitungan min dan standar deviasi berdasarkan skor mentah bersih. Nah, data ini merupakan contoh fiktif hasil ujian siswa di kelas EVI. Pada data tersebut, EVI dicontohkan berada di urutan siswa nomor 1. Untuk rumus min nyata itu adalah X sama dengan sigma X per N, sedangkan standar deviasi adalah akar dari sigma D kuadrat per N.
dengan keterangan-keterangan seperti di tabel ini. Nah, min aktual dan standar deviasi inilah yang menjadi dasar penyusunan berbagai skala penilaian dalam PAN. Ada beberapa cara perhitungan min aktual dan standar deviasi aktual, tergantung cara pembuatan tabel di atas. Nah, data di atas setelah dihitung diperoleh sebagai berikut. Min aktualnya itu 10,70 dan standar deviasinya adalah 2,99. Nah, setelah diketahui min dan standar deviasi aktualnya, kita tinggal menghitung dalam berbagai skala seperti berikut ini. Terakhir, ini adalah materi inti kita, yakni mengubah skor mentah bersih menjadi skor standar atau nilai dengan dasar kombinasi PAP dan PAN. Nah, ada dua cara atau ketentuan dalam mengubah skor mentah bersih menjadi skor standar dengan dasar kombinasi PAP dan PAN ini. Yang pertama adalah dengan menggabungkan skor min dan standar deviasi ideal sebagai skor min dan standar deviasi aktual. Rumusnya adalah sebagai berikut. Setelah diketahui min kombinasi dan standar deviasi kombinasi, selanjutnya tinggal menghitung nilai dalam berbagai skala sesuai dengan kebutuhan, yakni skala 5, 9, 11, dan skor T. Kita gunakan contoh dari data sebelumnya. Tadi didapatkan bahwa nilai min ideal FV itu adalah 10 dan min aktualnya itu adalah 10,7. Sedangkan standar deviasi ideal FV adalah 3,33 dan standar deviasi aktualnya adalah 2,99. Selanjutnya, kita akan mencari min kombinasi dan standar deviasi dari data tersebut. Kita masukkan rumusnya serta nilai-nilainya, dan setelah dihitung didapatkan bahwa min kombinasinya itu adalah 10,35 dan standar deviasi kombinasinya didapatkan 3,16. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung nilai dalam berbagai skala sesuai dengan kebutuhan, yaitu skala 5, 9, 11, dan skor T. Nah, ini adalah salah satunya dengan menggunakan skala 5 dengan cara ke-1. Kita masukkan min kombinasi dan standar deviasi kombinasi yang telah didapatkan ke dalam rumus skala 5 tersebut. Dan berdasarkan skala 5 ini, FV yang memperoleh skor mentah bersih 17,33 itu mendapatkan nilai A. Ketentuan atau cara yang kedua adalah dengan menentukan dahulu batas lulusnya, kemudian menghitung min dan standar deviasi hanya yang lulus saja. Setelah itu, dibuatlah tabel batas nilai A, B, C, dan D dengan skala seperti berikut ini. Misalnya kita akan menggunakan data sebelumnya, yakni data perhitungan min dan standar deviasi berdasarkan skor mentah bersih yang ini. Lalu misalnya kita membuat batas lulusnya yaitu 40% ke atas. Berarti total data itu dikali besarnya persen, atau 30 dikali 40% sama dengan 12 data. Maka yang termasuk kriteria tersebut adalah siswa peserta nomor 1, yaitu FV sampai dengan nomor 12. Berdasarkan itu kita bisa mencari min dan standar deviasinya dengan rumus min sama dengan sigma SMB batas lulus dibagi jumlah siswa batas lulus. SMB di sini adalah skor mentah bersih ya teman-teman, tetapi jumlah skor mentah bersih batas lulus artinya dari siswa nomor 1 sampai dengan nomor 12 saja. Kemudian dibagi jumlah siswa batas lulus yaitu 12 orang dan hasilnya adalah 13,67. Lalu standar deviasi dengan rumus akar dari sigma D kuadrat per N dan didapatkan hasilnya 3,42. Setelah itu kita masukkan min dan standar deviasi ini ke dalam skala tabel yang lulus saja. Misalnya kita akan menggunakan skala tabel yang ini, lalu masukkan min dan standar deviasinya ke dalam rumus-rumus ini. Sehingga berdasarkan batas nilai ini, FV itu mendapatkan nilai B.